Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ba'da syukri wassalawah. Dengan saya JC Abdul Aziz SF SHK MDA selaku pimpinan Yayasan Duta Jenius Internasional Pondok Pesantren berbasis Surau Budaya Minangkabau Auladul Jannah yang terletak di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salim Bawang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia. Pada saat ini saya menyampaikan segala sesuatu di dunia ini butuh satu yang disebut dengan reason, alasan, the power of reason, kekuatan sebuah alasan. Apa saja yang ingin kita lakukan, kita harus punya alasan yang kuat mengapa kita harus melakukan itu. Seseorang bekerja juga membutuhkan alasan yang kuat. Mengapa dia harus bekerja? Apa yang dia cari? Alasan yang kuatlah yang membuat seseorang punya tekad, semangat yang gigih, konsisten, kemudian seterus-menerusnya yang akan selalu kuat jika dia punya alasan yang kuat. Termasuk diantaranya masuk pondok pesantren. Masuk pondok pesantren membutuhkan alasan yang kuat. Apakah masuk pesantren itu hanya sebatas mencari ijazah saja atau apa? Alasan ini yang dibutuhkan oleh setiap orang yang masuk pondok pesantren manapun yang dia inginkan. Maka di sini saya akan menjelaskan karakteristik pribadi Muslim yang dicari dalam pendidikan agama Islam. Imam Hasan Al-Banna merumuskan ada 10 karakteristik Muslim yang dibentuk di dalam sebuah madrasah tarbiyah. Madrasah tarbawi atau tarbiyah atau sebuah pondok pesantren. Segala sesuatunya yang akan dilakukan itu membutuhkan alasan yang kuat. Atau disebut dengan, kalau dalam konsep ekonomi disebut dengan why factor. Faktor why, mengapa? Mengapa kita perlu makan? Kita punya banyak alasan untuk menjawabnya. Mengapa kita bekerja dan perlu uang? Kita semua juga bisa punya banyak alasan untuk menjawabnya. Lalu mengapa kita perlu pendidikan dalam sebuah pondok pesantren? Kalau hanya untuk belajar sebuah kurikulum pesantren atau kurikulum belajar agama, maka di luar pondok pesantren pun akan bisa dipelajari. Contohnya, les bahasa sekarang ada di mana-mana. Bahkan untuk les bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain-lain, semua bisa dicari di luar pondok pesantren. Untuk belajar agama juga bisa di luar pesantren, karena masih ada madrasah-madrasah atau Islamic boarding school, sekolah Islam yang berasrama. Tidak harus selalu di pondok pesantren. Dan banyak lagi tempat-tempat belajar agama yang lainnya. Ada rumah tahfiz, ada TPA. Lalu mengapa pondok pesantren? Lalu mengapa kita harus memilih sebuah pondok pesantren dan pondok pesantren yang tepat? Karena sejatinya sebuah pondok pesantren yang tepat itu harus melahirkan 10 sifat penting seorang santri yang di dalam bahasa Arabnya disebut dengan thalibun atau pencari ilmu. Perlu kita ketahui, sejak tahun 2001 saat Amerika keluar dari Afghanistan, anehnya konsep utama pondok pesantren ini secara masif mulai dihilangkan karena takut kalau pondok pesantren akan melahirkan seorang ulama pejuang yang handal di masa depan yang oleh Amerika disebut sebagai pasukan Thalibun atau Taliban. Karena Thalibun artinya pasukan pelajar atau pasukan santri. Karena bahkan Indonesia dahulunya diperjuangkan oleh ulama dan pasukan Thalibun, santri melawan para penjajah. Semenjak konsep 10 sifat wajib santri ini hilang, sejak itu puluhan ribu santri diwisuda setiap tahunnya. Namun anehnya jumlah ulama besar kita di Indonesia tidak berubah. Bahkan sangat banyak para preman terminal, pedagang pasar, petani, debt collector, sekalipun ternyata dulunya pernah menjadi seorang santri. Tapi setelah lulus tidak menjadi apa-apa di tengah masyarakat dan tidak membawa perubahan apapun yang bermanfaat bagi bangsa dan agamanya. Lalu apa sajakah 10 sifat wajib yang menjadi alasan utama seseorang itu harus masuk ke dalam sebuah pendidikan pondok pesantren? Dan inilah alasan mengapa pondok pesantren yang tepat itu disebut sebagai benteng terakhir umat Islam di akhir zaman. Mari kita simak 10 karakteristik santri tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, alasan yang harus dimiliki dan didapat oleh seorang santri di saat dia masuk sebuah pondok pesantren. Yang pertama adalah untuk mendapatkan salimul akidah. Salimul akidah adalah akidah yang bersih. Merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim yang akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ikatan yang kuat dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuan Allah.
Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua bagi Allah Tuhan semesta alam. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Kita tahu bahwa sejak kekalahan Raja Louis yang ke-12 di Prancis dalam usahanya menaklukkan umat Islam, dia berusaha ingin menghancurkan Islam. Tidak lagi melalui peperangan, tapi dengan sesuatu yang disebut dengan ghazul fikri atau perang pemikiran. Selain umat Islam mulai dirusak dari seni, budaya, olahraga, tren, dan lain-lain, juga mulai saat ini Islam dilemahkan dengan memecah akidah umat Islam menjadi dua bagian, dengan cara mengumpulkan sumber-sumber ilmu dan kitab-kitab umat Islam, lalu membaginya menjadi dua kelompok dan menyebarkannya di dua kawasan yang berbeda. Yang pertama disebut dengan akidah Qadariyah. Ini pecahan akidah yang pertama disebut dengan akidah Qadariyah, dan ini berkembang di kawasan barat. Akidah yang meyakini kebebasan manusia dalam memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Yang intinya adalah akidah ini mengandalkan kecerdasan logikanya, ilmu pengetahuan, dan sains saja. Akidah ini sepenuhnya membuat umat Islam selalu berpikir keras secara logika, menjalankan semua perintah Allah dan menggunakan logikanya untuk menentukan pilihannya serta meyakini hasilnya. Akibatnya, umat Islam berangsur menjadi liberal dan bahkan ateis karena terlalu yakin pada ilmu pengetahuan dan logikanya. Makanya tak heran banyak ulama-ulama zaman dulu dari daerah barat pada masa itu yang masih istiqomah dengan agama Islam ini, sangat banyak yang menjadi ilmuwan di berbagai bidang seperti kesehatan, kedokteran, fisika, kimia, bahkan algoritma yang menjadi cikal bakal internet saat ini ditemukan oleh ulama-ulama umat Islam pada masa lalu. Kisah-kisah ulama yang cerdas bermunculan dari daerah barat. Inilah mereka yang menggunakan akidah Qadariyah. Kemudian yang kedua, akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah ini berkembang di kawasan timur, termasuk diantaranya di Nusantara, di Indonesia. Akidah Jabariyah ini adalah akidah yang meyakini bahwa segala perbuatan manusia itu telah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadarnya Allah. Dan manusia tidak memiliki kehendak bebas atau pilihan dalam melakukan sesuatu. Kun kata Allah, fayakun. Itulah keyakinan umat Islam yang menganut akidah Jabariyah ini. Segala sesuatunya disandarkan pada keyakinan-keyakinan saja. Sehingga bila kurang ilmunya, akhirnya terjerumus kepada kemusyrikan. Karena salah keyakinan. Segala sesuatu bermain yakin. Sehingga ulama-ulama Nusantara dikenal dengan wali-wali Allah yang dikenalnya bukan karena ilmunya. Bukan karena ilmunya saja. Tapi banyak dikenal ulama-ulama Nusantara, wali-wali Allah di Nusantara yang terkenal keramat. Tapi sangat banyak malah dikenal dari kisah-kisah kesaktian dan kekeramatannya. Bukan karena ilmunya. Mengapa demikian? Karena orang Islam di Indonesia, di daerah timur, Nusantara secara umumnya banyak menganut akidah Jabariyah. Segala sesuatu bermain dengan yakin saja, tetapi logikanya tidak begitu dia jalankan. Berbeda dengan orang-orang akidah Qadariyah yang pertama yang saya sebutkan tadi di daerah barat. Semua bermain logika, tetapi hatinya kebanyakan kosong untuk saat ini. Tapi bagi yang lama yang tetap istiqomah, walaupun mereka menggunakan logika, tapi hatinya tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, manakah dari dua akidah yang berkembang di tengah masyarakat ini yang betul? Inilah alasan mengapa kita masuk pesantren. Untuk bisa mendapatkan yang namanya salimul akidah. Supaya dapat akidah yang benar. Dari dua akidah yang berkembang ini, manakah akidah yang betul? Inilah alasan pondok pesantren itu ada. Dan yang pertama yaitu untuk memurnikan kembali akidah dirinya dan umat Islam lainnya. Di mana ajaran Rasulullah SAW mencontohkan bahwa antara Qadariyah dan Jabariyah, antara Qadariyah di pikiran kita dan Jabariyah di hati kita, keyakinan adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Sebagaimana antara kepala manusia, tempat logika, tidak boleh dipisah dengan hati manusia, tempat keyakinan. Yang kalau dia dipisah, maka manusia akan menjadi seonggok mayat. Rasulullah SAW mengajarkan antara ikhtiar, usaha, logika adalah wajib bagi tubuh menjalankannya. Tetapi keyakinan pada kehendak dan izin Allah tetap terjaga di dalam hati. Jika sakit, maka berdoalah, kemudian berobatlah dengan tepat. Jangan sakit kepala, makan obat sakit perut dan sejenisnya.
Bahkan untuk memenangkan umat Islam, Rasulullah SAW mencontohkan tidak hanya dengan doa makrifat kepada Allah, tapi melalui proses peperangan fisik, luka-luka, berdarah-berdarah, dan bahkan banyak yang mati syahid dalam perjuangan. Tapi hatinya tetap meyakini segala sesuatu dan hasilnya adalah keputusan mutlak dari Allah yang memutuskan kun maka fayakun. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dalam kisahnya pernah mengalami sakit gigi. Lalu kemudian dia berdoa minta kepada Allah, ya Allah, gigiku sakit, ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperintah berangkat pergi ke sebuah bukit, lalu di atas bukit itu ada sebuah pohon, ambil daunnya, kunyah-kunyah daunnya. Lalu Nabi Musa berangkat ke bukit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Musa ambil daunnya, dia kunyah daun itu, dan alhamdulillah dengan izin Allah sembuhlah sakit gigi Nabi Musa. Beberapa lama kemudian Nabi Musa sakit gigi kembali dan mengadu kepada Allah, berdoa, ya Allah, aku sakit gigi, ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada Musa dengan perintah yang sama dengan yang sebelumnya. Berangkatlah engkau ke bukit itu, lalu ambil daunnya, kunyah daunnya, lalu kemudian dengan izin Allah, Nabi Musa alaihissalam berangkat ke bukit tersebut, dia ambil daunnya, dia kunyah, sesudah dia kunyah, sembuhlah sakit giginya. Kemudian beberapa lama kemudian, Nabi Musa mengalami sakit gigi kembali. Tapi dia teringat pengalaman yang pertama dan yang kedua. Setiap kali dia mengadu kepada Allah, Allah selalu menyuruhnya mengambil daun tersebut, lalu kemudian mengunyahnya. Akhirnya saat itu Nabi Musa tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah. Saat giginya sakit, Nabi Musa berangkat pergi ke atas bukit tersebut, lalu kemudian dia ambil daunnya, kemudian dia kunyah, dan ternyata tidak sembuh. Dia ambil lagi lebih banyak, dia kunyah, tidak sembuh. Semakin banyak dia mengunyah, giginya tambah sakit. Akhirnya Nabi Musa curhat mengadu kepada Allah. Ya Allah, bukankah dulu engkau perintah aku untuk mengambil daun ini untuk sembuhkan sakit gigi? Akhirnya sembuh. Yang kedua juga sama. Lalu sekarang mengapa tidak sembuh? Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman, bukan daun itu yang menyembuhkan, tapi aku. Syariatnya adalah daun tersebut. Pertama, engkau meminta kepadaku, aku sembuhkan melalui syariat daun. Kedua, engkau meminta kepadaku, aku sembuhkan melalui syariat daun. Tapi yang ketiga, engkau tidak meminta kepadaku, engkau yakin kalau daun itu yang menyembuhkan, maka aku serahkan engkau kepada daun itu, dan aku berlepas tangan dari itu. Jadi intinya adalah dari kisah Nabi Musa alaihissalam sendiri kita belajar antara akidah qadariyah, syariat, dan akidah jabariyah yang ada di dalam hati kita, yang kita yakini kepada Allah sebagai hakikat, itu tidak boleh dipisahkan. Pengetahuan ini yang disebut dengan ma'rifat. Inilah yang dicari dalam pendidikan pondok pesantren. Yang pertama adalah untuk mendapatkan salimul akidah. Akidah yang bersih, akidah yang murni, akidah yang menggunakan semua potensi akal dan potensi hati dalam menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan yang lurus. Ini yang harus didapat di dalam pondok pesantren. Bila masuk pesantren tidak dapat ini, maka itu sama saja dengan kerugian yang besar. Yang kedua, apa yang dicari di dalam pondok pesantren? Yang disebut dengan sahihul ibadah. Sahihul ibadah adalah ibadah yang benar. Sahihul ibadah merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW yang paling penting. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat." Dan ungkapan ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan, terutama pada ibadah-ibadah yang mahdhah. Dengan ilmu yang kita pelajari di pondok pesantren, maka kita akan mendapatkan ilmu tentang sahihul ibadah, ibadah yang benar. Memahami dengan bijaksana bahwa ibadah itu terbagi dua. Yang pertama disebut dengan ibadah mahdhah, adalah ibadah yang tata caranya telah ditetapkan secara pasti di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji. Yang dalam perihal yang ini maka tidak boleh dirubah sama sekali. Karena sudah ada ketentuan-ketentuan dan rukun-rukunnya. Ditambah atau dikurang dengan alasan apapun juga. Yang jika dirubah, ini yang disebut sebagai bid'atun dolalah atau sesat. Kedua, juga ada disebut dengan ibadah ghairul mahdhah. Ghairul mahdhah yaitu segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan masalah perkara dunia saja, bukan. Ini masih urusan ibadah. Bukan perkara dunia, sekali lagi ini urusan ibadah. Tetapi disebut dengan ibadah ghairul mahdhah, yaitu segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang diniatkan untuk ibadah.
Seperti bekerja jadi ibadah, belajar jadi ibadah. Seperti pondok pesantren, tidak ada di zaman Nabi SAW. Tidak ada madrasah di zaman Nabi SAW. Tetapi ini ditujukan untuk ibadah, maka dia menjadi ibadah. Kemudian untuk berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan membaca Al-Quran, zikir, solawatan, wirid, mengadakan pengajian-pengajian dan lain sebagainya yang diniatkan untuk ibadah. Karena hal ini tidak ada rukun di dalamnya yang mengatur urutan, tata cara, ataupun jumlah bacaan, maka cukup dengan ilmunya bisa dilakukan sesuai dengan kaidah yang dianggap benar dan mengurangi atau menambahnya sesuai porsi iman dan ilmu kita masing-masing tidak menjadi masalah. Tidak pula menjadi sesuatu itu menjadi buruk atau disebut sebagai bid'ah dolalah yang dicap sebagai kesesatan. Sebab mengapa? Karena ini hanyalah perkara-perkara ibadah-ibadah ghairul mahdhah. Ini yang kita cari di dalam pondok pesantren. Memiliki pemahaman ilmu apa saja yang disebut dengan sahihul ibadah. Kalau tidak, kita akan tersesat dengan perasaan kita sendiri, dengan pemahaman. Seakan-akan semuanya harus merujuk kepada Rasulullah SAW. Tetapi banyak hal yang tidak ada contoh di zaman Nabi. Pondok pesantren tidak ada contoh. Wirid subuh, wirid zuhur, wirid maghrib, wirid isya, tidak ada contoh. Jam berapa mulai wirid, jam berapa selesai, apa yang disampaikan, tidak ada contoh. Intinya itu punya kebebasan kita. Apapun jika kita niatkan untuk ibadah. Zikir berapa banyak, itu tidak ada contoh. Allah menyuruh kita mengingat Allah di saat duduk, berdiri, berbaring. Artinya di setiap aspek kehidupan Allah menyuruh kita untuk mengingat Allah. Tetapi Allah tidak sebutkan bacaannya apa, lalu berapa banyaknya, Allah tidak sebutkan begitu. Artinya disinilah apa saja yang kita niatkan untuk ibadah, maka ini termasuk kategori ibadah ghairul mahdhah. Pakai kunut atau tidak, zikirnya panjang atau pendek, baca ayat tertentu dalam Al-Quran atau tidak membacanya sama sekali, bahkan pun doa sendiri atau doa berjamaah dan lain-lain. Itu termasuk kategori ibadah yang disebut dengan ghairul mahdhah. Ibadah yang tidak ditetapkan ketentuan-ketentuannya. Dengan sahihul ibadah, maka kita akan menjadi manusia yang istiqomah dalam ibadah dengan ilmu yang kita punya, namun bijaksana dalam memahami perbedaan, terutama dalam perkara ibadah mahdhah ataupun ghairul mahdhah. Inilah alasan kedua, apa yang harus didapatkan seseorang berada di dalam pondok pesantren yang tepat. Dan yang ketiga, alasan kita masuk pondok pesantren, apa yang harus kita cari dan apa yang harus kita dapatkan. Kalau belum dapat, jangan keluar dulu dari situ. Yang ketiga adalah matinul khuluq. Matinul khuluq adalah akhlak yang kokoh. Matinul khuluq atau akhlak yang mulia tapi kokoh istiqomah. Merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Baik dalam berhubungannya kepada Allah, hablum minallah, maupun hubungan kepada makhluk-makhluk Allah, atau juga hablum minan nas, dengan akhlak yang mulia. Manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia, apalagi di akhirat dengan akhlak yang mulia. Akhlak merupakan standar kebaikan bagi sesama manusia, sehingga seseorang itu dianggap berilmu dan beriman di saat dia mampu mewujudkan ilmunya dalam akhlak sehari-harinya. Sehingga ulama menyebutkan bahwa al-adabu fawqa ilmu. Adab atau akhlak itu di atasnya ilmu. Selama apapun seseorang itu belajar ilmu, setinggi apapun dia mencapai tingkat belajar ilmu, jika akhlak tidak melihatkan wujud dari ilmunya, maka dia seperti manusia kosong tanpa ilmu. Di mana Nabi SAW sendiri katakan, misi utamanya dilahirkan ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada kita akhlaknya yang agung sehingga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Baik akhlak spiritual hingga akhlak emosional. Akhlak spiritual adalah akhlak kepada apapun yang terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agama ini termasuk akhlak memperlakukan apapun yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti memuliakan Al-Quran, memuliakan ulama, akhlak. Sedangkan akhlak emosional adalah hubungan kepada sesama manusia dan yang lainnya serta makhluk Allah yang lainnya. Imam Ghazali menukilkan bahwa puncak dari ilmu itu adalah merasa tidak memiliki ilmu. Begitu hebatnya akhlak. Puncak dari ilmu itu adalah merasa tidak memiliki ilmu, sehingga terbebas dari segala kesombongan.
Artinya, akhlak yang rendah hati, tidak sombong, dan selalu merasa haus akan ilmu pengetahuan. Itulah wujud dari seseorang itu berilmu yang tinggi. Bukan malah sebaliknya, belajar satu dua ilmu, tapi kemudian merasa arogan dan keras kepala. Keras kepada orang lain, serta menunjukkan akhlak dalam bersosial kepada manusia lainnya dengan akhlak yang buruk. Di mana Nabi Musa alaihissalam saja saat berdakwah kepada Fir'aun yang jelas mengingkari Allah Subhanahu wa taala saja tetap memakai akhlakul karimah. Sementara zaman sekarang banyak anak yang setelah balik belajar ilmu dari pesantren ataupun perguruan tinggi Islam berani su'ul adab, adab yang buruk kepada orang tua, keluarganya jika merasa beda pendapat dengan gurunya. Disinilah pentingnya memilih serta tujuan utama seseorang itu masuk ke dalam pondok pesantren yang sebenarnya, yaitu untuk mendapatkan matinul khuluq, akhlak yang mulia dengan cara yang tepat. Baik, yang keempat, alasan mengapa kita harus masuk pondok pesantren dan apa yang harus kita cari dan dapatkan di dalam pondok pesantren. Yang keempat adalah disebut dengan qawiyul jismi, kekuatan jasmani. Merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, bahkan dakwah menyiarkan agama ini ke seluruh penjuru bumi ini merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat atau kuat. Apalagi perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Oleh karena itu, kesehatan jasmani harus mendapatkan perhatian seorang muslim dan pencegahan dari berbagai penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Meskipun demikian, sakit tetap kita anggap sebagai sesuatu yang wajar bila hal itu kadang-kadang terjadi. Dan jangan sampai seorang muslim sakit-sakitan pula. Karena kekuatan jasmani juga termasuk yang penting. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka yang keempat, yang harus menjadi alasan bagi santri atau seseorang masuk ke dalam sebuah pesantren yang tepat adalah untuk mendapatkan agar tubuhnya lebih kuat dan sehat dengan berbagai tempaan fisik di dalamnya. Olahraga fisik, keterampilan, bela diri fisik akan didapat secara matang di dalam pondok pesantren yang tepat agar terbentuk qawiyul jismi, kekuatan jasmani. Karena dengan kekuatan jasmani yang sehat dan kuat, segala perintah Allah akan mudah dijalankan sehari-harinya. Baik, yang kelima, alasan atau sesuatu yang harus dicari oleh seseorang belajar di pondok pesantren yang tepat adalah untuk mendapatkan yang disebut dengan musaqaful fikr, intelek dalam berpikir. Kecerdasan intelektual merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang penting. Karena itu salah satu sifat Rasulullah SAW adalah fatonah, cerdas. Dan Al-Quran banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang manusia untuk berpikir. Misalnya firman Allah yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Di dalam Islam tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan kecuali harus dimulai dengan aktivitas berpikir. Karenanya seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas. Bisa kita bayangkan betapa bahayanya suatu perbuatan tanpa mendapatkan pertimbangan pemikiran secara matang terlebih dahulu. Bahkan orang-orang tua kita di Minangkabau mengajarkan kepada anak-anaknya, pikirkan dulu apa yang akan dikatakan dan jangan kamu katakan semua yang kamu pikirkan. Begitu pentingnya sebuah kecerdasan intelektual dalam hidup seorang muslim demi mampu menyesuaikan diri di berbagai aspek masyarakat nantinya. Oleh karena itu, Allah mempertanyakan kepada kita tentang tingkatan intelektualitas seseorang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Maka sepatutnya sebuah pondok pesantren yang tepat tak cukup hanya mengajarkan santrinya untuk ilmu-ilmu spiritual saja, tetapi juga perkara intelektual.
skill, wawasan dunia, dan keterampilan kerja juga sangat dibutuhkan sebagai bekal hidup yang mumpuni bagi seorang santri di masa depannya. Maka kita perhatikan kesalahan dalam perkara ini banyak terjadi pada ribuan wisudawan, wisudawati pondok pesantren. Setelah lulus, kebingungan dalam dunia kerja akibat kurangnya kecerdasan intelektual selama belajar. Maka memilih pesantren yang tepat, yang juga menyediakan kebutuhan ini sangatlah penting agar bisa mendapatkan alasan yang kelima, yaitu untuk mendapatkan satu yang disebut dengan musaqaful fiqh, kecerdasan intelektual. Baik, yang keenam, apa alasan seseorang harus masuk pesantren dan apa yang harus dia dapat di dalam pesantren sebagai tujuan utama yang akan dia dapat saat dia masuk pesantren. Yang keenam adalah kemampuan berjuang melawan hawa nafsu yang disebut dengan mujahadatul nafsihi. Merupakan salah satu kepribadian yang harus ada pada diri seorang muslim. Setelah keluar dari lingkungan pesantren, karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada apa yang baik dan juga ada yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk amat menuntut adanya kesungguhan. Dan kesungguhan itu akan ada manakala seseorang berjuang dalam melawan hawa nafsunya. Kita semua mengetahui bahwa 70% watak kepribadian seseorang diwarnai oleh lingkungan. Maka lingkungan yang tepat akan membiasakan diri kita. Walau diawali dengan terpaksa, lama-lama mampu menjadi biasa dalam melawan hawa nafsu kita sendiri. Pergaulan bebas remaja saat ini yang di sekolah-sekolah umum dianggap biasa, bila wanita dan lelaki bercampur dalam aktivitas yang sama dianggap biasa. Belum lagi contoh dari lingkungan yang mengajarkan bahwa menuruti syahwat saat ini dianggap sebuah tren kebanggaan dan lain-lain di kalangan para remaja dan pemuda. Tetapi pondok pesantren yang tepat justru sangat menjaga hal ini agar tidak terjadi. Gunanya untuk melatih santrinya terbiasa menahan diri dan hawa nafsunya. Baik dengan keadaan serta contoh lingkungan, juga dengan pendidikan, puasa sunat, atau menurunkan dorongan hawa nafsunya. Oleh karena itu, hawa nafsu yang ada pada setiap diri manusia harus diupayakan tunduk pada ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa dalam ajaran Islam ini. Hadis riwayat Al-Hakim. Inilah motivasi dan alasan yang keenam untuk kita berada dalam pendidikan pondok pesantren yang tepat. Yang ketujuh disebut dengan harisul ala waktihi. Alasan mengapa kita harus masuk pesantren dan apa yang harus kita dapatkan saat kita berada dan keluar dari pondok pesantren. Yang ketujuh, untuk mendapatkan sesuatu yang disebut dengan pandai menjaga waktu. Harisul ala waktihi atau disebut dengan time management. Merupakan faktor penting bagi manusia. Hal ini karena waktu itu sendiri mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebut nama waktu seperti wal fajar, wad duha, wal ash, wal laili, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama, yakni sama-sama 24 jam dalam sehari semalam. Dari waktu yang 24 jam itu, ada manusia yang beruntung dan tidak sedikit juga manusia yang rugi. Karena itu tepat sebuah semboyan yang menyatakan lebih baik kehilangan jam daripada kehilangan waktu. Waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu setiap muslim amat dituntut untuk memanage waktunya dengan baik. Sehingga waktu dapat berlalu dengan menggunakan aktivitas yang efektif, tidak ada yang sia-sia. Maka di antara yang disinggung oleh Nabi SAW adalah memanfaatkan momentum 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yakni waktu hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, senggang sebelum sibuk, dan kaya sebelum miskin. Sementara hanya pendidikan pondok pesantren yang tepatlah yang akan membiasakan santrinya memiliki kemampuan disiplin waktu yang benar. Mulai dari waktu bangun tidur sampai waktu tidur kembali, semua telah tersusun rapi dalam agenda harian, mingguan, bulanan santri. Karena dikatakan bahkan syarat masuk surga pun salah satunya adalah disiplin terhadap waktu. Inilah alasan yang ketujuh, kita perlu berada di dalam lingkungan pondok pesantren yang tepat agar bisa mendapatkan kebiasaan, mendapatkan manfaat dari sifat yang terbiasa dalam harisul ala waktihi atau manajemen waktu, time management. Baik, yang kedelapan disebut dengan munzahamun fi syunihi, teratur dalam suatu urusan. Termasuk kepribadian seorang muslim yang ditekankan oleh Allah ataupun Al-Quran dalam sunnah dan Nabi SAW. Oleh karena itu dalam hukum Islam, baik yang terkait dengan masalah ubudiyah, ibadah kepada Allah, maupun muamalah kepada sesama makhluk Allah, harus diselesaikan
dan dilaksanakan dengan baik atau teratur. Ketika suatu urusan ditangani secara bersama-sama, maka diharuskan bekerja sama dengan baik sehingga Allah menjadikan cinta kepadanya. Dengan kata lain, suatu urusan dikerjakan secara profesional, sehingga apapun yang dikerjakannya, profesionalisme selalu mendapatkan perhatian darinya. Bersungguh-sungguh, bersemangat dan berkorban. Adanya kontinuitas dan berbasis ilmu pengetahuan merupakan di antara yang mendapat perhatian secara serius dalam menunaikan tugas-tugasnya. Alasan ke-8 ini perlu ada dalam pendidikan pondok pesantren yang tepat, yaitu agar mendapatkan sifat munazahamun fisyunihi, teratur dalam hidup, karena terbiasa dalam ibadah sehari-hari yang dijaga, diawasi, semua harus mengikuti rukun-rukunnya yang telah diatur secara teratur. Seperti aturan rukun sholat, dimulai dari apa sampai selesainya bagaimana. Sehingga khutbah Jumat pun menggunakan aturan dan rukun-rukunnya. Semua ada aturannya yang disusun, yang akan diikuti oleh semua umat Islam, terutama oleh pendidikan santri selama masa belajar di dalam pondok pesantren yang tepat. Jadi membiasakan diri teratur dalam hidup, itu adalah salah satu sarana yang ada di dalam pondok pesantren. Dan kita sebelum mendapatkan kebiasaan hidup teratur, jangan pernah keluar dulu dari pondok pesantren. Yang ke-9 disebut dengan qadirun ala kasbi, memiliki kemampuan usaha sendiri atau yang juga biasa disebut dengan mandiri. Qadirun ala kasbi merupakan ciri lain yang harus ada pada diri seorang muslim. Ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Mempertahankan kebenaran, berjuang menegakkannya baru bisa dilaksanakan di manakala seseorang memiliki kemandirian, terutama dari segi ekonomi. Tak sedikit seorang mengorbankan prinsip hidupnya yang telah dianutnya karena tidak memiliki kemandirian dari segi ekonomi. Harga diri, prinsipnya bisa terjual bila dia ditekan secara finansial. Karena itu pribadi muslim tidaklah mesti miskin. Seorang muslim boleh saja kaya raya, bahkan memang harus kaya agar dia bisa menunaikan haji dan umroh, zakat, infak, sedekah, dan mempersiapkan masa depan yang baik. Oleh karena itu perintah mencari nafkah amat banyak di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan hal itu memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Kekuatan pengamalan agama secara umum itu sangat membutuhkan kemandirian finansial. Keilmuan seorang alim akan tampak tak bernilai manakala dia harus mengemis atau bergantung untuk makannya sehari-hari dari seseorang atau suatu lembaga. Motivasi untuk mampu membantu dan mesejahterakan umat dari hasil jeripayahnya sendiri itu ditunjang dengan adanya poin sebelumnya, yaitu disebut dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual yang didapat di dalam lingkungan pondok pesantren. Akan menjadi bekal kuat bagi santri untuk gigih dan giat dalam berusaha meraih semua keperluan dirinya sendiri dan bisa berguna bagi orang lain. Karena segala keterbatasan, kekurangan selama menjalani proses selama belajar di pesantren akan memicu semangat untuk mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri saat keluar dari pesantren nantinya. Karena santri di pesantren yang tepat, sekali lagi yang berada di pesantren yang tepat, sangat diajarkan untuk pantang mengemis kepada makhluk. Antara keyakinan semua dari Allah dan ikhtiar, sebagaimana dijelaskan pada poin alasan pertama sebelumnya, itu sangat kuat. Seharusnya dalam diri para santri yang memiliki niat serta tujuan belajar yang benar di dalam sebuah pondok pesantren yang memaksanya mandiri semenjak dini hingga lulusnya. Jika hari ini kita melihat jutaan pengangguran intelek, meski sudah memiliki banyak ijazah dan piagam dalam hidupnya, maka prinsip seorang santri mengatakan hanya orang bodohlah yang menginginkan hasil yang berbeda, tapi dengan melakukan pekerjaan yang sama dengan pendahulunya yang sudah masuk dalam antrian pengangguran intelek tersebut. Jika ingin hasil masa depan yang berbeda, maka tentunya niat, semangat, pengorbanan, waktu, perasaan, bahkan biaya, ketekunan, dan terutama keyakinan dalam amal harus berbeda dengan para pendahulunya. Maka secara syariat barulah akan mendapatkan hasil yang berbeda. Yang terakhir, yang ke-10 disebut dengan nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain, merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim. Dan inilah alasan kuat ke-10 bagi para santri yang seharusnya ada. Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik, sehingga dimanapun dia berada, orang di sekitarnya akan merasakan keberadaannya karena bermanfaat yang besar. Maka jangan sampai seorang muslim adanya tidak menggenapkan dan tidak adanya tidak mengganjilkan. Itu berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir, mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat dalam hal-hal tertentu, sehingga jangan sampai seorang muslim itu tidak bisa mengambil peran yang baik di tengah-tengah masyarakat.
Dalam kaitan inilah Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Qudsi dari Al-Jabir. Bermanfaat bukan hanya sebagai pengajar ilmu, bisa atau mengajarkan sebagai ustadz saja, bukan. Tetapi bermanfaat dalam semua aspek kebutuhan profit positif masyarakat. Karena jika mengandalkan bermanfaat dari suatu bidang saja, yaitu mengajarkan ilmu saja, dikhawatirkan niatnya berubah menjadi profesi nantinya, yang akan mengurangi nilai amalnya nantinya. Jika mengajarkan ilmu dengan niat sebagai pencarian hidup, satu-satunya, dengan modal alasan pentingnya berada dalam pondok pesantren yang tepat, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu salimul akidah, akidah yang bersih, bisa bermanfaat, akidah jabariyah dan akidah qadariyah, kedua-duanya dipadukan. Yang kedua sahihul ibadah, tata cara ibadah yang benar. Yang ketiga matinul khuluq, akhlak yang baik dan kokoh, seperti kokohnya akar pohon bambu. Yang keempat qawiyul jismi, tubuh yang sehat dan kuat. Kemudian yang kelima, musaqaful fikri, kecerdasan intelektual dalam berbagai wawasan dan skill keterampilan. Yang keenam, mujahadatul nafsihi, kemampuan menahan hawa nafsu dari semua godaan. Yang ketujuh, harisul ala waktihi, kemampuan memanage waktu yang baik atau time management. Yang kedelapan, munazahatun fi syunihi, biasa teratur dalam segala hal. Yang kesembilan, qadirun ala kasbi, mandiri secara fisik dan ekonomi. Dan yang kesepuluh yang terakhir ini adalah menunjang nafi'un li ghairihi, yaitu bisa bermanfaat bagi umat ini. Tanpa 1 sampai 9, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi umat ini jika hidup kita sendiri saja tergantung kepada orang lain? Justru kita membutuhkan manfaat dari orang lain. Jadi santri yang seharusnya dia masuk kepada pondok pesantren yang tepat, dia baru bisa dinyatakan lulus, dia baru dinyatakan berhasil jika dia mendapatkan 10 sifat ini selama berada di dalam pondok pesantren. 10 perkara ini jika dia dapatkan, maka barulah dia menjadi pasukan thalibun atau pasukan santri yang ditakuti, dihormati, dimuliakan di dunia, dikagumi oleh makhluk langit. Tanpa adanya 9 pencapaian kuat sebelumnya, maka mustahil bisa hidup bermanfaat bagi umat yang ada, malah membutuhkan bantuan dan manfaat dari manusia lainnya untuk dirinya. Makanya 1 sampai 9 itulah yang akan menunjang manfaat yang ke-10. Inilah mengapa pentingnya pendidikan pondok pesantren di pondok pesantren yang tepat. Demikian dari saya, pimpinan pondok pesantren Auladul Jannah, dan atas segala kelebihan dan kekurangannya saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.